15 pertanyaan kayak gitu. Lancar si Amin sih. Terkait apa aja mungkin? Terkait pelaporan aku ke dokter detektif karena fitnah yang dia buat ke anak gua. Dia fitnahnya menurut gua udah parah sih. Udah fitnah, bawa-bawa anak, penggiringan opininya parah, dan itu udah kerugian ya buat anak gue ya. Dia nggak mikirin, dia harusnya sebagai dokter itu dia harusnya itu membimbing masyarakat ya, bukan fitnah yang keluar dari mulut dia dan penggiringan opini. Akibat fitnah yang dia keluarkan itu anak gue jadi dibully, dikata-katain ya kan. Kalau gue dikata-katain mak nggak apa-apa lah, gue udah gede ya kan, udah dewasa, udah sama-sama dikatain, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau misalkan ke anak gue jadi dibilang katanya pantesan aja bapaknya tinggalin anaknya, dikasih uang haram apa segala macam, kan nggak pantas kan. Terus segitu bilang anak gue katanya makan uang haram, kasihan anak gue dikasih uang haram. Padahal kan gue kerja 24 jam buat anak gue jualan daster dari pas lahiran. Setelah selesai gue langsung jualan, jadi menurut gue nggak masuk akal sih. Ini surat terbuka untuk ID ya, kok bisa ya ada anggota dokter tukang review, udah tukang review, terus dia gitu ada ya anggota ID ya guys ya, kok bisa lolos ya guys ya. Dia dokter tukang fitnah, menurut gua sih dokter itu nggak boleh tukang fitnah. Terus dia gitu itu masalah kode etik ya, udah fitnah, dia suruh gua beli, dia tuduh gua beli uang susu yang haram. Harusnya kalau misalkan dia dokter beneran dari ID ya guys ya, harusnya kan dia ini dong, sama anak di masih di bawah 2 tahun itu kan direkomendasi nasi dong. Iya, kok dia bilang anak gua beli uang susu yang gak haram gitu loh. Bukti apa aja yang dibawa mungkin? Buktinya aku bawa flash disk, terus udah gitu tangkapan layar, screenshot, terus udah gitu sama bukti yang postingan dia, terus udah gitu aku juga bukti bawa mutasi rekening, terus udah gitu sama ya mutasi rekening, terus udah gitu sama ya capturean komennya dia di akun gua yang dihapus, terus udah gitu sama capturean omongan dia yang diposting di akun yang keduanya. Tapi Denis, kamu sendiri tahu nggak sih bahwa kenapa sih sampai ada terlontar ucapan seperti itu dari pihak mereka gitu? Mereka ini siapa, dokter detektif? Iya. Gini, kan saya kan karena gini loh, karena dia itu komentarin gamisnya Ria Ricis, komentarin baju Ria Ricis udah denger kan? Dan dia bilang lu mendukung penista agama apa segala macam karena Ricis itu memakai baju dari SS, ya kan? Sementara menurut gua nggak ada hubungannya. Menurut gue udah gak ada hubungan. Sebenarnya banyak yang gue lihat dia tuh komenin masalah orang yang bukan ranahnya dia. Dia kan dokter ya, kecuali dia fashion designer, dia mau jadi Ivan Gunawan komenin bajunya Ricis. Dan menurut gue ya sebelum Doktif komenin bajunya Ricis, mendingan Doktif perbaikin bajunya dia dulu. Menurut gue ya kan, perbaikin dulu fashion lu, baru gue komenin si Ricis. Ricis itu menurut gue orangnya baik ya, gue kenal sama Ricis, dia orangnya baik dan dia orangnya tuh paling gak mau ngomongin orang. Dan yang paling bikin gue kena sama dia itu kan Ricis itu kan single mom. Jadi gue tuh sebagai single mom, mungkin karena gue masih diabetes, gue tuh baper kalau lihat single mom lain kan. Nah gue liat Ricis dikatain masalah gamis, terus digiring opini, netizen juga jadi keikut-ikut, dukung penista agama. Kan masalahnya gak ada hubungannya sama Ricis. Ya kan penista agama juga udah ditangkep. Terus segitu apa hubungannya sama Ricis gitu ya? Lu mau ngatain SS-nya aja, gak peduli gue ya kan. Kan memang si SS salah. Nah ini kalau misalkan si Ricisnya apa hubungannya? Cuman pakai gamisnya dari SS, ikutan dikata-katain, digiring-giring opini. Menurut gua di komen-komen itu menurut gua nggak masuk akal. Berarti kamu... Jadi gua bukan membela juga ya, memberikan pendapat. Kan kalau misalkan di sosmed wajar dong ngasih pendapat. Nah, gua ngasih pendapat kayak gitu, nah langsung tuh dibilang katanya gua bala-bala, gua buzzer. Semua yang nggak sependapat sama dia dibilang buzzer. Semua yang nggak sependapat sama dia dituduh dibayar. Ingat ya, Doktif, nggak semua orang yang nggak suka sama lo itu dibayar, termasuk gue. Iya kan, semua orang bebas suka apa enggak. Dan menurut gue dia udah keluar jalur. Dia itu Doktif, gue kasih tau ya. Kalau lo mau komenin orang, mendingan lo jadi komentator bola. Lo ke lapangan terdekat, lo jadi komentator bola. Kalau lo mau komenin susu anak gue, mendingan lo jangan jadi dokter, lo jadi dukun beranak aja. Ngapain lo komentarin uang susu anak gue? Terus difitnah-fitnah buat 500 juta uang haram apa uang halal. Emang anak gue kasih susu babi? Kan enggak. Terus segitu si Ricis lagi dikomenin gamis ya. Lu siapa? Lu Ivan Gunawan? Komentarin baju orang, fashion designer? Bukan kan? Itu. Denis, mungkin seberapa besar keinginan Denis untuk memenjarakan Dr. D ini? Ke apa? Seberapa besar keinginan Denis menangkap? Ya harus lah, besar banget, sebesar lautan, sedalam lautan sebesar gunung api.
Baik. Karena menurut gua ini udah parah, ini nggak bagus ya guys ya. Buat contoh pertama, dia itu dokter. Idi, tolong ada anggota Anda yang suka fitnah ya guys ya, suka fitnah, dan dia itu merasa dibela sama masyarakat, makanya dia gede kepala. Menurut gua nggak banget ada dokter seperti ini. Menurut gua dokter seperti ini nggak boleh dibiarkan. Kalau misalkan dibiarkan, dia akan ada dokter-dokter lainnya yang ikut-ikutan nantinya. Enak banget tuh apa mau omongan dia itu dianggap benar sama junjungannya. Menurut gua nggak benar. Jadi apabila nantinya ada etikat baik dari dokter D sendiri ke kamu, Dia mungkin siapa? berdamai. Denis. Dokter Doktif. Oh iya. Berdamai gimana nih? Ah. Oh kalau yang penting dia pertama satu sih minta maaf sama anak gua lah, karena gini lah, yang dia kan ini kan dokter kan, seorang dokter, dan dia itu punya followernya yang banyak tapi nggak sebanyak gua sih. Jadi kalau misalkan dia bilang pansos, follower gua aja 3 kali lipat ya dibandingkan dia. Terus ya gitu, dia itu kan dokter, jadi omongannya kan harusnya kan bisa adem ya, dan dia kan omongannya cukup didengar masyarakat ya kan, karena dia banyak junjungannya juga kan, banyak yang ikut-ikutan dia. Nah jadi kalau otomatis apa yang terlontar dari mulut dia itu akan terjadi penggiringan opini yang diikutin oleh ininya. Gue nggak mau bilang buzzer, ada buzzer atau apa, gue nggak tahu ada buzzer apa enggak, pokoknya semua yang keluar dari omongan dia otomatis orang kan akan ikut-ikutan ya kan. Nah ini masalahnya udah nyangkut anak. Dia bilang anak gue itu dikasih uang susu yang nggak halal alias haram. Nah itu yang berakibat banyak orang-orang netizen lainnya yang ngatain anak gue, ngata-ngata anak gua, pantesannya dia ditinggal sama bapaknya, dikasih uang susu nggak haram, dikasih uang susu nggak halal lah. Terus ya gitu, kasihan anaknya makan uang haram kayak gitu. Gua kan sebagai ibu single mom yang kerja pagi siang malam buat anak gua kan ini jahat banget gitu ya mulutnya ya. Kalau ngatain guanya mah gua nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau ngatain anak gua sih keterlaluan. Kamu terima ya uang 100 juta jadi buzzer? Gua nggak terima uang 100 juta. Padahal gua udah bilang, mana buktinya? Buktiin aja sini, Doktif, buktiin mana buktinya? Buktinya kalau misalkan gua itu terima uang jadi buzzer 100 juta. Jangan ngemeng doang, mana buktinya? Dia ditanya buktinya ngeles mulu kayak bajai. Iya, Tapi apa yang langsung membuat, tuntut dong. Itik. Apa sih yang membuat dokter sampai seperti itu? Sebenarnya statement kamu di Instagram itu yang mengomentari soal nggak bisa ricis. Ya memang kan semua, ya memang ya gue bilang ini Doktif ini menurut gua udah di luar nalar ngomongnya, segala macam lu komentarin, nggak bisa ricis lah. Kemarin juga si Uya Kuya lah di komentarin juga kan, sempet tuh dia komentarin Uya Kuya, katanya Uya Kuya bela siapa, bela SS ya, apa segala macam, berat sebelah kalau nggak salah ya, kurang lebih seperti itu lah intinya, kurang lebih, tapi kata-katanya gue lupa. Nah itu penggiringan opini lah ya. Terus kayak gitu, padahal ya yang diundang tuh bukan SS doang ke podcastnya Uya, si SS sama si Doktifnya juga diundang dua-duanya. Itu ya pokoknya banyak lah, terus tentang Bunda Maya lah. Bunda Maya tuh cuman ngomenin skincare, tentang skincare doang, itu pun ditanya ya sama netizen. Langsung diginggirin opininya lah, apa segala macam. Langsung dia nggak mau approve skincare Bunda Maya walaupun bagus. Bunda Maya juga nggak butuh kayak approvean Doktif kali, lebih kayak Bunda Maya kali dibandingin Doktif ya. Terus kayak gitu dia juga nge-review skincare juga kan udah dilarang sama Bepom. Sampai sekarang dia masih review masih menggunakan Doktif approve. Itu bisa ditangkap kan? Harusnya ditangkap tuh sama Bepom tuh, harusnya ditegak luruskan. Kalau Bepom bilang bisa ditangkap, ya harusnya ditangkap beneran itu yang kayak begitu. mungkin kamu pesan kamu untuk Doktif. Doktif, jangan suka fitnah. Kalau omong tuh ya harus bisa dibuktikan. Jangan udah fitnah, terus gitu nggak bisa dibuktikan, ngomongnya ngeles kayak bajai. Abis itu itik. Nggak boleh kayak gitu Doktif ya. Nggak boleh itik ya, oke? Terus gitu tuntut dong. Kemarin giliran banyak yang laporin, kemarin dia merasa kriminalisasi. Ya udah itu lah. Ya, kemarin itu dia ngomong tuntut dong, itik. Terus di Polda dia bilang katanya dia kriminalisasi. Iya, langsung ini laporan Pak Prabowo minta tolong apa segala macam. Doktif, Pak Presiden Prabowo nggak ngurusin lu. Kalau presiden itu jangkauannya lebih luas, dia lagi urusin program makan gratis. Apa jangan-jangan lu mau juga dikasih program makan gratis biar lu lebih bergizi otaknya, biar lu kalau ngomong nyambung, rasional, ada nalar. Lu ada dokter, katanya lu dokter, sekolah lu sama gue tinggian lu, tapi kok ngomong rasionalan gue. Intinya kalau gue terima duit 100 juta, mana buktinya? Terus kan gue kasih mutasi nih, langsung pada bilang, emang saya ada bilang transfer ya? Jadi digiring-giring soal cash. Bisa aja dong bukti cash dong, minimal ada bukti rekamannya.
Iya dong. Dennis, Kalau minta duit, cash ada bukti rekamannya, ada kan CCTV, ada aja kan. Hari ini